Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Untuk kali ini ya, tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk cintamu. Adakah hal baik untuk cintamu ataukah apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Sagittarius. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini dan seterusnya ya. Ini tanpa batas waktu ya. Kamu mau dimanapun, kalau hatimu terpanggil untuk mendengar readingan ini, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Karena tidak sembarang orang mengklik ya. Itu dari panggilan hati ya. Dimana ya intuisimu ya. Jadi semua tidak kebetulan. Jadi semesta ingin menyampaikan sesuatu di mana perantaranya saya dan kamu terpanggil untuk mendengarkannya ya. Oke, kira-kira apa? Kita lihat ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Sagittarius. Sagittarius, pesan untuk cintamu. Wah, ini cinta nih. Cinta apakah? Kita lihat di sini. Apa yang terjadi di kartu pertama? Seven of Cups ya. Jangan ada keraguan sebenarnya ya. Sebenarnya banyak yang suka sama Sagittarius ya. Sagittarius pun tahu gitu ya. Tetapi Sagittarius tuh kadang-kadang banyak pilih, yang ini bukan, yang itu bukan. Nah, yang ini kurang ini, yang itu kurang ini. Yang di sana kurang, yang ingat manusia nggak ada yang sempurna Sagittarius ya. Jangan pelin-pelan, akhirnya kamu salah pilih nanti ya. Kamu malah mau kesempurnaan, ujung-ujungnya dapat orang manipulatif. Manipulatif itu apa Kak Ica? Orang yang palsu, bikin sempurna padahal bukan. Contoh, saya orang kaya padahal omnya yang kaya. Ini contoh ya. Ya. Saya ini ganteng padahal, atau cantik ya, padahal biaya perawatannya tinggi. Pada saat sudah nikah nanti, contoh dalam tanda kutip ya, mungkin dia lebih fokus pada kecantikannya, atau kalau memang dia tidak fokus pada kecantikan karena bicara keuangan, dia sudah tidak perawatan lagi, jelek lagi ya. Jadi lihat dari hati, bukan lihat dari fisik, kurang ini kurang itu ya. Kalau dia punya hati oke untukmu, kamu nyaman, semua itu pasti akan nyaman ya. Semua dari hati dulu. Kamu nyaman tidak sama dia, selebihnya akan diperbaiki bersama. Kurang-kurangnya itu dimana saling menopang. Ingat, kalau kamu bicara ganteng, cantik ya, itu tidak abadi. Kaya tidak abadi. Tetapi dia mau tidak kerja keras untuk dirimu. Jangan dapatnya orang pemalas. Walaupun mungkin orang kaya orang tuanya ya, tiba-tiba dia pemalas ya, percuma aja. Dia jual-jual harta keluarganya, tiba-tiba ya miskin lagi. Ini contoh. Makanya saya bilang carilah pribadi yang baik ya, bukan karena lihat casing itu bisa dicari kok ya. Orang jelek kalau banyak duit pasti bisa cantik, ini contoh ya. Tetapi mental, jiwa, ini jiwa seseorang itu ya terbentuk dari dia. Jangan sampai kamu mau minta kesempurnaan ya,
Tiba-tiba dapatnya zong, palsu semua, kelihatan sempurna di awal. Ternyata pinjaman, orang punya, numpang-numpang ya. Foto selfie sana sini padahal bukan milik dia gitu. Bukan contohnya ya mobil atau apa gitu rumah, ternyata cuman kontrakan. Ini contoh. Ya, dia belum punya rumah. Tapi bilangnya udah punya rumah, ujung-ujungnya palsu semua. Nah, ini hati-hati Sagittarius. Ya. Di sini ada King of Pentacles, carilah orang yang memang betul-betul pekerja keras, ya, menghargai uang kecil. Ada beberapa orang-orang yang tidak menghargai uang kecil, padahal dia tidak tahu bahwa uang besar itu ada karena uang kecil, ya, dimana harus menabung. Jangan pilih-pilih pekerjaan, saya nggak mau jadi penjual penjual kelontongan, kapan kita kayaknya, mendingan kita jadi contohnya jual apa gitu ya, dalam tanda kutip ya, narkoboy ya, mendingan. Ini contoh, ada beberapa seperti gitu kan, dia bukan melihat dari sisi dia ingin cepat kaya aja ya. Jadi jual yang begitu-begitu aja deh, cepat langsung bisa beli mobil ya. Kita bermainnya cantik, ini contoh. Ini ada beberapa seperti gitu. Padahal kamu tidak tahu bahwa ada hukum tabur tuai di situ. Kita menabur kejahatan, pasti kita nanti menuai kejahatan juga, ya. Kalau kita dari awal baik, ya pasti kehidupan kita akan baik. Ya ini, orang yang mau bekerja keras, bukan orang yang mau kerja instan, ya. Jadi carilah orang-orang yang bisa membuatmu nyaman. Ya, terkadang Sagittarius itu lihat juga, wah harus yang mapan, harus yang ini, harus yang itu. Oke. Tapi lihat juga, jangan sampai orang itu palsu. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kamu mendapatkan orang yang menurutmu sempurna, lihat dulu bibit-bibit bobot dia, betul tidak? Jangan sampai semua dengan kepalsuan. Karena ingat, manusia nggak ada yang sempurna Sagittarius. Kamu pun tidak sempurna, jadi jangan mau meminta kesempurnaan dari pasangan. Setidaknya ya dari kriteria ada 70 ya kriteria kamu. 30-nya ya di backing atau dicari bersama nanti. Ini contoh kalau seandainya kamu mau ya. Karena kita bicara cinta di sini, terkadang Sagittarius trauma ya. Ada beberapa yang Sagittarius suka, dia nggak suka Sagittarius. Giliran nggak suka, giliran Sagittarius nggak suka dia yang suka Sagittarius. Ataupun mungkin kondisinya kamu sakit hati dengan masa lalumu dan akhirnya ada beberapa juga dari saya merasakan di sini energi Sagittarius untuk diam, bungkam, untuk bisa lebih berhati-hati, tetapi masih saja kejebak. Ya, dengan atas nama cinta, pasangan bilang ini itu, kamu terjerat rayuan gombalnya gitu ya. Dia pinjam uang kamu alasan bisnis, ujung-ujungnya zong, dia menghilang. Bawa uang kamu. Karena ada banyak orang yang matre masuk dalam hidup Sagittarius. Entah sahabat, entah pacar, entah pasangan, ya kamu bisa menyesuaikan saja ya Sagittarius, entah kamu ini sudah nikah atau belum, karena seolah-olah Sagittarius itu dia bisa andalkan gitu, sedangkan Sagittarius itu mau juga pasangan yang seperti itu. Makanya jangan lihat dari orang-orang yang lihat casing doang, wah dia ganteng, dia cantik. Ganteng dan cantik itu kan butuh biaya, dimana biayanya dari kamu Sagittarius ya. Gak ada yang alami. Semua ini perawatan. Rumah aja dirawat. Kalau tidak berjamur, nanti ujung-ujung kita sakit. Badan saja kita rawat. Iya kan? Setiap hari mandi. Kalau tidak busuk. Habis itu apa? Keringat, dekil, gatal-gatal. Timbul penyakit. Nah ini. Apalagi kalau soal wajah yang tidak abadi. 2-3 tahun udah berubah. Itu perlu semuanya. Ya. Jadi semesta mau sampaikan, carilah orang-orang yang mau bekerja keras. Tekun. Ya. Di sini ada two of sword ya. Ada beberapa orang nih yang suka cerita-cerita ya, mengompor-ngomporin tentang cintamu, mau kepo ya. Ya biarin aja. Kehidupan cinta setiap orang kan beda-beda, nggak usah terlalu mau pusing. Mungkin dia sekarang bagus, kamu tidak, ya nggak apa-apa. Mungkin kamu janda, kamu duda, atau ada masalah keluarga, pasanganmu selingkuh, ataupun mungkin kamu belum nikah-nikah, ya biarin aja. Ya, kita kan nggak tahu jodoh kita itu kapan dan siapa, itu misteri. Yang kamu harus up di sini adalah mentalmu, ya, dimana kamu harus bisa lebih fokus pada dirimu. Jangan malah menurunkan standarmu,
Ya, Kak Ica bilang jangan yang sempurna, tapi Kak Ica bilang juga jangan menurunkan standar. Maksudnya gini ya, ada beberapa Sagitarius kan harus mempunyai karakter-karakter yang tadi saya bilang, setidaknya ada 70%. Bukan malah kamu kurangi, aduh kayaknya terlalu 70% terlalu dari 100 ya. Karena kalau kamu minta 100 itu palsu pasti. Karena manusia tidak pernah ada yang sempurna. Tetapi yang 70% ini setidaknya ada kriteria kamu. Ya. Bukan kamu dari 70 sudah dikurangi dari 100 ke 70 malah kamu kurangi menjadi 30. Nah, itu maksud saya. Ya, oh karena saya sudah usia, jadi sudah deh cari orang yang tidak sekolah aja. Ah, cari orang yang miskin aja. Ya, nggak apa-apa miskin, kalau kerja keras nggak jadi masalah, nanti pasti suatu saat dia kaya. Tetapi ingat, kalau dia miskin dari sekarang, karena ya pasti orang kalau miskin itu karena orang tidak mau kerja keras, mindsetnya mindset pengemis, maaf ya. Tapi bukan berarti orang di luar sana miskin, saya bilang ya, tapi sebenarnya dia tidak bisa keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya nggak pantas untuk menjadi kaya, makanya dia duduk diam di tempat. Sebenarnya orang itu bisa menjadi kaya loh semuanya, bukan karena takdir, tapi karena pola pikir. Nah, ini kamu yang harus bisa up. Makanya saya bilang tadi, untuk menuntut kesempurnaan 100% nggak mungkin. Tapi setidaknya 70%. Kalau bisa ya lebih lah, 75, 80. Naikkan dikit lah kalau ada. Kalau enggak ya sudah mentok di 70, jangan turunkan. Ya. Ah, biar deh Kak Ica. Artinya gini, kadang-kadang orang berpikir, ah sudah saya nikah dengan siapa saja, penting nikah. Harus setara. Harus sepemahaman. Kalau tidak nanti kamu pusing sendiri. Ya, tidak usah dengar kata orang. Kalau orang itu dia selingkuh berarti orang itu tidak baik. Semesta tahu bahwa tunjukkan bahwa dia itu nggak baik untukmu, dia nggak jujur, dia nggak setia. Kenapa kamu harus nangis? Ataupun bercerai, berarti kamu itu akan diberikan yang terbaik. Dia tidak mau memperjuangkanmu, ya sudah. Kenapa kita harus menangis dengan orang yang tidak mau berjuang bersama kita? Gitu ya. Jadi Sagitarius nggak usah dengar kata orang. Orang mau menyalahkanmu demi cinta, mau ini, mau itu, biarin aja. Bukan di posisi mereka. Ah, Sagitarius yang salah, Sagitarius terlalu ini, Sagitarius terlalu itu. Iya, memang Sagitarius tuh gitu-gitu ya. Makanya pasangannya nggak betah, karena dia cerewet. Ini contoh ya. Ya biarin aja, orang nggak tahu kamu kok. Kamu yang mengalami. Kamu cerewet karena memang mau yang terbaik. Pasangan kamu santai-santai, kamu yang kerja. Ya otomatis siapa yang nggak bawel? Iya kan, ini contoh. Atau salah nggak mau ditegur. Ya, ditegur marah, ya sudah. Jadi nggak usah terlalu dengar kata orang. Orang itu hanya bisa melihat dari sisi kacamata mereka. Kamu yang merasakan hidup dengan pasanganmu. Jadi nggak usah terlalu mendengar kata orang. Mereka mau kepo, biarin aja. Anggap aja kamu artis kalau dikepoin, ya. Seolah-olah kamu tuh bintang, star, ya. Jadi baik buruknya selalu dikepoin mereka. Jadi bersyukurlah ada yang masih peduli sama kamu, walaupun mungkin pedulinya yang negatif ya. Tetapi yang nggak apa-apa. Ya. Oke, berikutnya Knight of Sword. Wow, di sini ada beberapa yang saya lihat ya, menunggu. Oke, nggak apa-apa menunggu. Tetapi ingat, kamu harus bisa berbenah diri, ya. Oke, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi raihlah cintamu. Kalau kamu seandainya tahu bahwa dia baik untukmu, ya, perjuangkanlah dia. Kalau tidak, ya jangan. Ya. Kamu udah tahu bahwa dia tidak baik untukmu. Kenapa kamu harus menangis? Kenapa harus mengemis cinta? Ya, kamu juga itu harus berhak untuk mendapatkan yang terbaik, bukan mentok di orang yang tidak baik. Ya, jadi semesta mau sampaikan untuk bisa meraih cintamu dari dirimu dulu. Kamu menyayangi dirimu tidak? Menyayangi. Oke, kalau kamu memang menyayangi dirimu, pantas tidak dia memperlakukan kamu seperti gitu? Oh, dia baik, saya pantas. Oke, perjuangkan dia. Tapi kalau saya menyayangi diriku tapi dia selalu menyakitiku dengan tuduhan, marah, overprotective berlebihan, selingkuh, itu berarti orang itu nggak baik. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih up pada dirimu dulu. Dia memperlakukan baik dirimu berarti oh itu orang tepat. Tapi kalau dia tidak memperlakukan baik dirimu, ya semena-mena terhadapmu, jangan lagi untuk bersama dia. Kak Ica, tapi saya sudah nikah. Ya itu kembali ke pilihanmu. Di sini kan saya cuma bilang pesan semesta ya. Untuk mental. Keputusan semua kembali ke tangan kalian masing-masing. Karena percuma juga kalau kita hidup bersama tapi tekanan. Hidup bersama tetapi berjuang sendiri-sendiri. Hidup bersama tetapi
eh serasa duda atau serasa janda, ya ngapain? Tetapi di sini saya disclaimer lagi, bukan berarti saya mau kamu berpisah. Berpisah itu cara terakhir, jalan terakhir, ya. Karena kita kan beriman, beragama. Ya, kamu pergi konsultasi ke orang tua, konsultasi ke eh, apa spiritualis kamu, ya, sesuai dengan agama kalian masing-masing, ya. Oke, jadi seperti gitu, ya. Em, Tetap berfokus pada dirimu, pencapaianmu. Kalau seandainya kamu jomblo ataupun mungkin masih trauma, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri dulu. Kejarlah apa yang kamu impikan sebelum kamu mendapatkan atau menerima cinta dari orang baru atau membuka hati. Kenapa? Dikarenakan ya kita harus sembuh dulu kan, baru kita bisa beraktivitas kembali, ya. Ibaratkan jangan sampai masih ada trauma masa lalu akhirnya dampaknya ke hubungan masa depan, ya. Wah, saya trauma karena pasangan saya selingkuh, jadi saya harus menjaga kamu jangan sampai kamu selingkuh. Jadi anggap aja kamu mendoakan pasanganmu selingkuh, jadi berputar lagi doa kamu, ujung-ujungnya semesta mengabulkan, dia selingkuh lagi. Makanya terkadang kalau Sagitarius punya kehidupan berputar dengan kondisi yang sama. Contohnya kamu pacaran dengan si A, terus dia selingkuh, kamu putus. Kamu pacaran dengan si B, selingkuh lagi, putus lagi. Pacaran dengan si C dengan masalah yang sama atau yang beda, terserah. Yang pastinya nggak langgeng, nggak lama, pasti cepat putusnya. Itu kenapa? Karena ada mental block dalam dirimu, ya. Kamu merasa tidak dihargai, tidak diinginkan. Jadi orang itu nggak nyaman bersamamu. Karena kamu menuduh mereka yang aneh-aneh atau karena kamu merasa dirimu tidak pantas menerima mereka. Jadi sembuhkan dulu semua itu, ya. Dan lebih fokus pada diri dulu. Dimana semesta mungkin mau kamu tuh untuk bisa lebih memperhatikan dirimu, dimana kamu telah mengabaikan dirimu. Jadi sayangi dirimu sekarang sebelum kamu mendapatkan yang lain dan lebih fokus pada mereka, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya sebenarnya kalau ada pasangan juga ya lebih fokus pada diri sendiri juga, jangan terlalu ke pasangan, kasihan dirimu terabaikan dan kamu lebih memihak atau memilih fokus pada yang lain, ya. Kasihan jiwamu. Jadi kalau kamu bersedih berarti kamu tidak menyayangi dirimu dan masih mau bersama orang itu. Artinya gini, kita tuh sudah tahu orang itu membuat saya sedih, berarti orang itu tidak pantas. Kenapa dia melukai diriku? Tapi kan ada yang beberapa, saya sedih tapi saya ingin dia kembali, Kak Ica. Itu sebagai sesuatu sinyal sebenarnya, ya. Kalau dia pergi dari dirimu, satu sinyal bahwa semesta sayang pada kamu. Tetapi terkadang kita itu yang terlalu ego untuk bagaimana caranya supaya dia kembali. Nah itu ya, jadi kalau memang suatu saat nanti dia kembali dengan versi terbaiknya, kamu jangan takut. Kalau apa yang menjadi milikmu pasti akan kembali padamu. Sekarang kamu berbenah diri, bukan kamu mengemis cinta, tetapi kamu berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Pasti kamu akan mendapatkan orang baik. Kalau dia datang kembali pasti dengan versi terbaiknya. Tetapi kalau dia tidak kembali, pasti akan kamu dapati orang-orang baru yang memang sesuai vibrasimu, di mana dia itu orang baik. Bukan kamu menjadi orang jahat, ya. Atau kamu mengemis cinta darinya. No, itu bukan cara yang terbaik. Malah dia menginjak-injak kamu. Malah dia akan menyepelekan atau malah memanfaatkan. Karena dia tahu bahwa dia tuh cinta sama saya bisa memanfaatkan dia dari segi apapun, entah seks, finansial, atau apapun. Nah, ini hati-hati ya, Sagittarius. Oke, berikutnya Three of Wands. Santai aja, nggak usah takut tentang cinta. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sekarang kondisinya tidak baik-baik saja, ya tadi dibenahi dulu dirimu. Karena semua itu kan ada masanya, dimana kamu pasti suatu saat nanti akan mendapatkan yang terbaik. Untuk saat ini fokuslah pada dirimu. Kalau memang sekarang kamu jomblo, kalau seandainya kondisinya kayak Ica, saya sudah mempunyai pasangan tapi dia acuh tak acuh terhadapku, ya sama, kamu fokuslah pada orang yang mencintaimu, ya. Kalau seandainya saya nggak bisa cerai dengan dia Kak Ica, ya sudah, kamu mencintai orang yang mencintaimu. Nggak usah terlalu berfokus pada dirinya yang tidak mencintaimu atau tidak memperlakukanmu baik. Jadi kita berfokus pada orang-orang yang memang sayang sama kita, ya. Jangan malah kita malah mengemis cinta atau marah kepada mereka, ya. Itu hak mereka mau mencintai kita atau tidak. Sama dengan kamu kan, kamu
kamu punya hak untuk mencintai dan dicintai. Ya, jadi kalau kamu macam contohnya ada seseorang yang suka kamu tapi kamu nggak suka dia, kan nggak mungkin kamu, "Hai, kamu suka saya ya Sagittarius." Kamu merasa kok, "Ih, saya nggak suka kamu kok." Makanya itu kita itu harus tahu diri bahwa hak mereka mencintai kita, ya, bukan keharusan. Jadi kita yang harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita. Mereka bawa kebahagiaan untuk kita itu adalah bonus. Dan kita jangan mengharapkan mereka 100% harus mencintai kita. No, hak mereka mau mencintai kita atau tidak. Makanya jangan berfokus pada orang-orang yang tidak mencintai kita, tetapi kita harus berfokus pada orang-orang yang sayang sama kita. Tapi sudah berumah tangga, Kak, ya terserah. Kalau berumah tangga tapi makan hati, walaupun tidak cerai ya, itu kembali kepada dirimu, di mana mentalmu sekarang. Jangan sampai mentalmu dan pikiranmu merusak dirimu karena sakit hati, emosi. Kalau mungkin kondisinya sudah tidak nyaman, kalau masih nyaman nggak apa-apa dengan tekanan mental yang begitu ya. Tapi kalau kamu secara batin sudah tidak mampu, ya kamu harus menghindar untuk menyelamatkan dirimu. Ya, ini contoh. Kalau seandainya kamu ada KDRT, terus maki-makian yang nggak jelas, tuduh menuduh ya. Nah, ini sudah kelewatan. Akhirnya kamu bisa sakit fisik dan sakit mental. Hati-hati di situ. Ya, terkadang kita tuh merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Makanya kebanyakan orang sakit-sakitan itu karena apa? Pikiran. Kenapa hidupnya tidak baik-baik saja, hatinya tidak bahagia. Makanya rumah sakit itu penuh ya dengan berbagai masalah pikiran. Terutama ya mungkin pasangan, mungkin keuangan. Jadi semua itu dari pikiran. Kalau kita sakit pun karena kita pikiran happy. Coba ya, kalau kamu sakit tiba-tiba kamu ya pemenang door prize dapat 1 miliar, kamu langsung pasti 2-3 hari atau seminggu tuh udah sembuh ya. Beneran loh, coba ya, door prize tiba-tiba kamu dapat 1 miliar, kamu mau habiskan terserah ya. Wah, itu 1 minggu sembuh. Itu yang saya bilang, kita punya spirit. Kalau kita bahagia pasti sembuh, penyakit apapun sembuh. Itu dari pikiran kita. Tetapi kita sembuh, tiba-tiba kita merawat orang sakit, akhirnya kita bisa ikut sakit. Nah, ini sama. Apalagi kita bicara cinta, tekanan dari dalam, batin, seolah-olah biasa aja di luar kuat, padahal sebenarnya enggak. Nah, ini hati-hati pemalsuan dirimu. Makanya semesta mau sampaikan untuk lebih fokus pada dirimu. Jangan berfokus pada orang. Oke, saya bahagia, saya move on, padahal hati nggak baik-baik saja. Tuh, Six of Pentacles ya, dimana cinta harus seimbang antara hati dan logika. Jangan hanya mau diberi atau hanya mau menerima saja ya, saling melengkapi dalam hal apapun ya. Tetapi ya itu, kamu tidak menuntut untuk dia bisa memberikan. Makanya tadi saya bilang itu bonus. Tetapi ya dalam tanda kutip ya, kamu harus bisa mencari orang-orang yang memang bisa membahagiakan kamu gitu ya, tetapi tidak mengharapkan dia membahagiakan kamu ya. Tapi dalam diri dia harus bisa membahagiakan kamu. Bukan kamu yang menyuruh, kamu harus bahagiakan saya ya karena saya sudah bahagiakan kamu. No, tapi dalam diri dia ada kesadaran dia untuk menyayangi kamu, mencintai kamu. Gitu ya. Ada kan yang biasa bilang gini, saya sudah baik sama dia tapi kok dia jahat. Kan tadi saya bilang, dia memberikan cinta atau apapun itu bonus kalau dia baik sama kamu, tapi bukan keharusan dia. Makanya carilah orang yang memang betul-betul sayang sama kamu, bukan karena paksaan kamu, bukan karena keinginan kamu, tapi memang dari hatinya. Yang tadi mana kamu akan mendapatkan bonus itu. Ya. Sayangilah orang-orang yang memang betul-betul menyayangimu saat ini, walaupun mungkin bukan pasanganmu. Ya, supaya energimu positif. Ke depan kamu pasti akan bahagia walaupun tanpa pasangan. Karena Sagittarius saya lihat di sini banyak kebangkitan spiritual ya, lebih ingin santai, tenang, damai dibandingkan banyak ribut, stres, pusing. Ya, untuk cinta nanti dulu, semesta mau sampaikan, benahi dirimu. Ya, kamu terlalu lama di jurang yang dalam ya. Makanya kadang-kadang semesta itu menjatuhkanmu ke jurangnya langsung gitu ya. Kenapa? Karena kamu dikasih teguran nggak mau, terpeleset ke jurang, bibir jurang, kamu masih nggak sadar-sadar, akhirnya sudah langsung aja masuk ke jurangnya. Nah ini ya, jadi jangan pernah mengeluh ataupun marah pada takdirmu, tidak. Tetapi ada semesta yang ingin sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up. Kamu orang kuat, kamu orang hebat, supaya kamu jangan ditipu-tipu atas nama cinta. Apalagi bicara tentang keuangan, seks ya, banyak sekali yang saya lihat di sini tertipu.
Ya Sagitarius yang membiayai hidup dia, habis itu ujungnya nggak nikah-nikah, dia nikah dengan yang lain, kamu sakit hati. Ataupun mungkin kamu sudah berjuang untuk keluarga, pada saat kamu nggak punya duit, mereka campakkan kamu. Ya karena orientasinya kamu kan kasih duit mereka, jadi mereka keenakan. Makanya tadi saya bilang hati dan logika harus seimbang. Cari pasangan itu yang mau juga kerja keras, bukan hanya mau menerima. Ya. Dan Sagitarius walaupun kamu contohnya ya wanita sekuat apapun, ya walaupun kamu pekerja dan kamu uangnya banyak, ya tetap harus juga bisa up kepada pasanganmu untuk bisa menafkahi. Bukan kamu duduk diam di tempat nggak mau ribut. Akhirnya ujung-ujungnya bermasalah. Dia menjadi orang yang pemalas. Kenapa? Karena kamu yang membiasakan itu. Nah ini jadi jangan kita membenarkan yang salah. Walaupun mungkin kondisinya kamu banyak duit, tapi didiklah mereka untuk bisa lebih bertanggung jawab atas tupoksi mereka masing-masing. Ya, dan jangan kamu dimanfaatkan. Biar mereka juga dewasa dalam hal apapun, terutama dalam hal hati dan tanggung jawab ya. Oke, jadi seperti gitu ya pesan semesta untuk cintamu saat ini. Ya, tetap semangat Sagitarius. Ke depan akan jauh lebih baik. Jangan takut. Saat ini mungkin kamu banyak cobaan, tetapi ke depan ingat kalau kamu bisa melewati ini semua, kebahagiaan ada di depan mata. Jangan takut, semesta bersamamu Sagitarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagitarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.